Oscar Piastri akhirnya resmi jadi milik McLaren untuk musim 2023. Pembalap Australia ini terbukti secara sah di dalam Contract Recognition Board atau CRB memiliki kontrak yang valid di McLaren dan berhak untuk melakoni debut F1-nya di sana tahun depan. Sementara itu, Alpine sekali lagi harus menelan pil pahit karena dalam sebulan mereka kehilangan dua pembalap sekaligus, yaitu Fernando Alonso dan Piastri sebagai aset masa depan mereka. Itu membuat Alpine harus mencari pengganti untuk dipasang sebagai rekan setim Esteban Ocon musim depan. Alpine bisa dibilang menjadi pihak yang seharusnya paling menyesal dalam drama transfer ini. Kehilangan dua pembalap bertalenta dalam satu bulan sudah menjadi tamparan keras bagi buruknya manajemen mereka dalam hal kontrak. Niat hati ingin memperpanjang kontrak Alonso, tapi karena durasi serta gajinya terkesan meremehkan pemegang titel 2 kali juara dunia itu. Akhirnya negosiasi berjalan alot dan lama. Ditambah dengan pensiunnya Sebastian Vettel, maka jadilah Alonso mengeluarkan jurus gocekan khasnya dengan pindah secara diam-diam ke Aston Martin. Tapi yang paling parah dari Alpine, tentu bagaimana bisa mereka kehilangan pembalap sekelas Oscar Piastri yang sudah diproyeksikan sebagai pembalap masa depan. Diumumkan sebagai pengganti Alonso, Piastri justru menegaskan jika ia tidak melakukan negosiasi apapun dan tidak akan balapan di Alpine musim depan. Saat itu diyakini jika Piastri sudah mencapai kesepakatan awal bersama McLaren jauh hari sebelum tim mengumumkan keputusan sepihak tersebut. Dan pada akhirnya terbukti jika pembalap 21 tahun ini mempunyai kontrak yang sah dan bakal lakoni musim debutnya di F1 bersama McLaren. Ibarat kata, Alpine yang menanam dan merawat, tapi McLaren yang menikmati hasil panennya. Kenapa bisa demikian? Ini semua dimulai sejak tahun lalu. Alpine di penghujung musim 2021 atau lebih tepatnya bulan November hanya mengikat Piastri untuk musim 2022 dengan term sheet atau lembar kesepakatan. Itu diyakini Alpine sebagai kontrak yang mengikat antara mereka berdua, dengan Piastri diberikan status pembalap cadangan untuk 2022 serta rencana debut di F1 untuk 2023 dan 2024. Walau sebenarnya lembar kesepakatan ini tidak bisa bersifat mengikat dan tidak ada landasan hukumnya. Oleh karena itu, Alpine berencana akan memberikan Piastri kontrak yang asli beberapa hari setelahnya. Namun pada faktanya, Alpine selalu menunda pemberian kontrak tersebut sampai membuat manajer Piastri yaitu Mark Webber merasa kesal. Sampai akhirnya sekitar 5 bulan kemudian, singkat cerita, Piastri baru mendapat kontrak sebagai pembalap cadangan dari Alpine pada 14 Maret 2022 atau sebelum balapan pembuka di Bahrain. Hal itu dinilai kubu Piastri merupakan langkah formalitas saja, karena musim akan berjalan dalam 4 hari dan mereka butuh pembalap cadangan. Kontrak tersebut hanya berlaku sampai 31 Desember 2022 dan tidak ada opsi perpanjangan untuk peluang jadi pembalap utama di Alpine. Otomatis, itu membuat Piastri menjadi berstatus bebas transfer untuk tahun 2023. Lalu pada tanggal 19 Mei, Alpine kembali mengirim sebuah draft rencana mereka untuk karir Oscar Piastri di F1 dari musim 2023 sampai 2026. Isi dari rencana tersebut adalah meminjamkan Piastri ke Williams untuk musim 2023 dan 2024 dengan klausul yang bisa membuat Alpine memanggilnya di tahun keduanya di sana. Piastri direncanakan akan menjadi pembalap utama di Alpine pada musim 2025, yang artinya dia harus menunggu untuk mendapatkan kesempatan debut di tim Prancis tersebut. Tentunya pihak Piastri tidak terima dengan rencana seperti itu. Kesal dengan Alpine, akhirnya mereka memilih mencari opsi di tim lain, yaitu McLaren. Sebuah langkah yang sah-sah saja dilakukan karena ketidakpastian Alpine dalam memberikan kontrak dan McLaren sendiri juga tergoda dengan prospek cerah yang dimiliki Piastri. Andreas Seidel sendiri sudah membuat pernyataan jelas jika mereka bisa merekrut pembalap seperti Piastri, maka sudah pasti mereka tidak bisa menolak. Apalagi statusnya pada musim depan adalah free agent. Pada tanggal 3 Juni, Piastri berhasil mencapai kesepakatan awal untuk membalap bersama McLaren untuk musim 2023. Yang kemudian sebulan setelahnya atau lebih tepatnya pada 4 Juli 2022, Piastri menandatangani kontraknya di McLaren. Kontraknya di Alpine akan habis pada 31 Desember mendatang, dan ia resmi jadi milik McLaren pada tanggal 1 Januari 2023. Inilah yang jadi kunci keberhasilan mereka dalam membajak pembalap aset masa depan dari Alpine. Dalam sidang CRB kemarin, diketahui jika untuk tahun 2023, Piastri mempunyai kontrak yang valid di McLaren, terhitung sejak tanggal 4 Juli
sepekan sebelum Daniel Ricciardo mengeluarkan statement jika ia berkomitmen bertahan di sana dan 2 bulan sebelum kontraknya diputus lebih awal. Ricciardo sendiri kemarin berkomentar jika ia tidak mengetahui kalau McLaren sudah merekrut Piastri sebelumnya, meski Andrea Seidel mengungkapkan jika mereka sudah terbuka dan transparan soal kondisi tim kepada Ricciardo. Melansir dari The Race, diyakini jika kontrak Piastri untuk 2023 pada awalnya bukan sebagai pembalap utama, melainkan sebagai pembalap cadangan di McLaren karena melihat situasi Daniel Ricciardo terlebih dulu. Pada akhirnya, pembalap seniornya itu memutuskan untuk menyetujui pemutusan kontrak lebih awal dan membuka jalan bagi Piastri untuk lakoni musim debutnya di F1. Satu yang pasti adalah semua ini bermula dari kesalahan dan mismanagement dari Alpine dalam mengurus kontrak pembalapnya. Jika memang mereka memprioritaskan Piastri sebagai pembalap jangka panjangnya, minimal kontraknya diurus dengan benar dan memberikannya kepastian soal bagaimana statusnya di tim. Namun yang terjadi adalah Alpine justru menunda pemberian kontrak yang sah dan malah memberikan penawaran mengecewakan dengan proposal peminjaman ke Williams selama 2 musim. Alpine berpikir jika lembar kesepakatan yang mereka berikan pada bulan November 2021 adalah sebuah perjanjian yang mengikat, tapi pada faktanya adalah Piastri tidak menandatangani apapun bagi Alpine untuk musim 2023. Diyakini kalau Alpine sebenarnya sudah tahu jika Piastri melakukan diskusi bersama tim lain dan paham jika status pembalap mudanya itu adalah bebas transfer untuk musim depan. Namun ternyata Alpine memilih untuk berusaha memperpanjang Fernando Alonso dengan memberikannya kontrak yang terkesan meremehkan sang juara dunia. Dilematisnya Alpine dalam keputusan dan rencana mereka ini akhirnya menjadi blunder dengan kehilangan kedua pembalapnya sekaligus. Langkah Piastri untuk pindah tim ini tidak bisa disalahkan, karena mau bagaimanapun, ia sadar dengan value yang ia bawa di F1 sebagai pembalap wonderkid dengan prospek yang cerah. Pada awal tahun ia sudah menegaskan jika tidak mau menganggur terlalu lama dan targetnya adalah 2023 debut di F1. Tidak pasti serta lemotnya Alpine dalam negosiasi kontrak membuatnya gerah dan berujung ke kepindahannya ke McLaren. Selama ada kesempatan untuk pindah ke tim yang jalur karirnya lebih jelas, ya kenapa tidak? McLaren juga ingin memperbaiki kesalahan mereka yang terkena zonk dengan merekrut Daniel Ricciardo musim lalu. Penampilan mengecewakan Ricciardo akhirnya membawa McLaren kepada Oscar Piastri yang secara usia lebih muda, mental yang segar, dan masih banyak ruang untuk bisa berkembang. Track record Piastri yang jadi juara di F3 dan F2 di musim debutnya tentu sangatlah menarik karena ini setara dengan prestasi Charles Leclerc serta George Russell dulu. Dipasangkan dengan Lando Norris yang usianya tidak begitu terpaut jauh, Piastri diharapkan bisa belajar dan adaptasi dengan cepat di sana. Ditambah, McLaren sudah terbukti adalah tempat yang pas bagi seorang rookie yang berbakat. Apakah ini keputusan yang tepat bagi Oscar Piastri? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.